wabarakatuh. Nah, di episode pertama ini gue bakal dokumentasiin tentang sejarah Kampung Cakung. Gue juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu seorang seniman, seorang budayawan yang berasal dari Kampung Cakung. Nah, beliau juga sangat ahli membuat patung. Karya-karyanya kita bisa lihat di Tarumajaya, Bekasi. Kebetulan gue juga hari ini lagi ada di Tarumajaya, tepatnya di sanggar beliau, yaitu Sanggar Becak Betawi Cakung. Nah, selain beliau bisa membuat patung, beliau adalah guru di salah satu perguruan silat, yaitu Benteng Cakung. Oke, daripada gue kebanyakan ngomong, mending kita langsung tanya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Engang Adi Budaya, Salam, Sampurasun, Sagung Dumadi. Perkenalkan, nama saya Surya Atmaja, biasa dipanggil Suhu Jaja. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan atau meriwayatkan asal-usul sebuah kampung yang bernama sekarang lebih dikenal Kampung Cakung. Sebelum menjadi Kampung Cakung, pada awalnya kampung ini masih kosong. Daerah ini masih merupakan daerah hutan yang dikelilingi oleh rawa-rawa, yang mana daerah ini disebut daerah Pulau Aren. Pulau Aren ini bersebelahan dengan daerah yang disebut Pulau Gebang. Nah, Pulau Gebang, kemudian kalau kita ke arah barat, ya dari arah Bekasi, itu ada Pulau Aren. Kemudian setelah Pulau Aren, dari ke barat lagi, itu ada disebut Kampung Pulau Lentut, Pulau Jahe, Pulau Gadung, Pulau Kambing. Nah, berawal dari sinilah kenapa setelah Pulau Gebang kok yang sekarang ini disebut Kampung Cakung, padahal dahulunya adalah Pulau Aren. Kenapa bisa terjadi Kampung Cakung? Begini kisahnya. Pada abad ke-13, 14 ya, 13 menjelang 14, di mana datangnya pasukan Mongolia. Pasukan Mongolia yang berawal dari daerah Kerawang. Kenapa daerah Kerawang? Begini kisahnya. Laksamana Sampokbo mendapat perintah dari Kaisar Ming untuk mencari jejak keberadaannya Laksamana Sampokong, atau yang sering lebih kita kenal dengan nama Sampokbo. Maaf, bukan. Lebih kenal kita dengan sebut Laksamana Cheng-ho maksudnya. Nah, di mana Kaisar Ming ini meminta kepada Sampokbo, Laksamana Sampokbo, untuk mencari jejak daripada Laksamana Cheng-ho. Karena setelah mendapat tugas dari Kaisar Ming, Laksamana Cheng-ho tidak pernah ada datang kembali ke negeri Tiongkok atau ke Mongolia. Nah, kemudian diutuslah Laksamana Sampokbo untuk mencari di mana jejak atau di mana jejaknya atau di mana keberadaannya Laksamana Sampokong atau Panglima Cheng-ho. Kemudian Laksamana Sampokbo berangkat menuju Asia Tenggara dengan membawa sekitar 25.000 pasukan mencari jejak Sampokong atau Laksamana Cheng-ho. Beliau mendarat di negeri Champa. Dari sinilah beliau menemukan jejak Laksamana Cheng-ho. Beliau bertemu dengan salah seorang, yaitu mantan atau bekas pasukan dari Laksamana Cheng-ho. Beliau bernama Laksamana Kuikian. Laksamana Kuikian kemudian didatangi oleh Laksamana Sampokbo. Dipertanyakan di mana jejaknya Laksamana Sampokong atau Panglima Cheng-ho. Kemudian Laksamana Kuikian memberitahukan bahwa Laksamana Sampokong atau Panglima Cheng-ho berada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah.
Atas permintaan Laksamana Sampoko, Laksamana Cengho kemudian mengantar Laksamana Sampoko untuk bertemu dengan Panglima Cengho. Nah kemudian setelah bertemu dengan Laksamana Sampokong atau Panglima Cengho, di mana pasukan Laksamana Sampoko ini mengajak atau Panglima Sampoko ini mengajak Panglima Cengho untuk kembali ke negeri Tiongkok atau ke Mongolia. Namun Panglima Cengho lebih memilih menetap di Pulau Jawa untuk belajar tasawuf kepada para wali. Nah akhirnya Laksamana Sampoko beserta pasukannya kembali ke negerinya, menemui Panglima Kaisar Ming. Nah setelah keberangkatan Laksamana Sampoko kembali ke negeri asalnya, Laksamana Kuikian yang pada kala itu diantar bersama salah seorang pemuda atau adik iparnya sendiri yang bernama Syekh Hasanuddin. Kemudian Syekh Hasanuddin menetap di Pulau Jawa, tidak ingin kembali ke negeri Campa. Namun Laksamana Kuikian kembali ke negeri Campa sama Laksamana Sampoko. Nah setelah beberapa tahun kemudian maksud saya di sini adalah Syekh Hasanuddin setelah mendapatkan tempat beliau mengajar Islam di daerah Karawang. Kemudian beliau lebih sering dipanggil dengan sebutan Syekh Kuro. Nah, Syekh Hasanuddin ini membuka pendidikan keagamaan yaitu agama Islam di daerah Karawang dengan dikenal dengan nama Syekh Kuro. Nah Laksamana atau Syekh Hasanuddin ini adalah adik ipar dari Laksamana Kuikian, karena kakaknya Syekh Kuro ini yang bernama Hayati menikah dengan Laksamana Kuikian. Laksamana Kuikian adalah seorang tentara Mongolia yang beragama Islam atau dari golongan Muslim. Beberapa tahun kemudian setelah Laksamana Kuikian berada di negeri Campa dan mengetahui bahwa Syekh Kuro telah berhasil mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pulau Bata di Kerawang. Kemudian Laksamana Kuikian beserta istrinya, beserta anak-anaknya dan juga yang bersama adiknya yaitu Laksamana Lokyandi itu berangkat ke tanah Jawa mendatangi Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin, Syekh Hasanuddin. Nah setelah tiba di Pulau Bata, karena Laksamana Kuikian serta rombongannya ini berjumlah sangat besar sehingga tidak memenuhi syarat untuk tinggal di daerah Pulau Bata, karena beliau membawa pasukan yang lebih dari 3.000 orang. Kemudian di mana Laksamana Kuikian ini oleh Prabu Siliwangi yang pada saat itu sudah menjadi menantu Syekh Kuro, yaitu ketika Syekh Kuro menikahkan muridnya yang bernama Sobang Larang dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi sudah menjadi menantu Syekh Kuro. Karena banyaknya orang yang dibawa oleh Laksamana Kuikian, kemudian Prabu Siliwangi menempatkan mereka di daerah Pulau Aren, yaitu di daerah Pulau Aren yang sekarang kita sebut dikenal nama Cakung. Laksamana Kuikian oleh Prabu Siliwangi beserta rombongan dari Laksamana Kuikian itu di mana diberikan tugas oleh Prabu Siliwangi. Laksamana Kuikian diangkat menjadi rakyat Jaya Laksana untuk mengawasi perairan Pulau Jawa, khususnya Sunda Kelapa. Nah, Laksamana Kuikian ditugaskan oleh Prabu Siliwangi menjadi seorang rakyat yang disebut Rakyat Jaya Laksana, menjadi seorang pengawas pantai di wilayah utara Batavia. Pada saat itu belum bernama Batavia, masih bernama Sunda Kelapa, menjadi pengawas pantai di pelabuhan Muara Sunda atau sekarang lebih dikenal Marunda. Nah, di pelabuhan Marunda inilah Rakyat Jaya Laksana beserta adiknya dan adiknya yang bernama Lokyandi menjadi seorang pengawas perairan
mana pengawas perairan ini yang disebut rawa-rawa, sungai-sungai. Pada saat itu kendaraan yaitu masih menggunakan transportasi sungai. Laksamana Lokyanji diberikan tugas menjadi Rakyat Jagabaya. Nah, karena menempati daerah Marunda yang terlampau sempit, dan akhirnya Rakyat Jaya Laksana ini menempati satu daerah beserta rombongannya yaitu disebut Pulau Aren. Mereka membabat Pulau Aren, mendirikan sebuah bentengan. Nah, bentengan ini diperuntukkan untuk melatih para prajurit yang dibawa dari negeri Tiongkok atau dari Mongol. Pada saat itu kerajaan Tiongkok, Kaisaran Tiongkok dalam jajahan kerajaan Mongolia. Kenapa tadi saya sering sebut dari Tiongkok? Karena Tiongkok itu dalam jajahan kerajaan Mongolia, yaitu yang dengan kaisarnya yang bernama Kaisar Ming. Nah, setelah Laksamana Hujan ini berada di Pulau Aren ini dirubah menjadi sebuah bentengan yang diberikan nama Cakung. Dan akhirnya nama bentengan Cakung ini lebih dikenal dengan sebutan Cakung, sehingga mengalahkan hutan Pulau Aren itu sendiri yang dahulunya bernama Pulau Aren kemudian berubah nama menjadi Cakung. Asal kata daripada Cakung, dari Cak itu berarti daya, Kung itu berarti upaya. Sejak itulah Pulau Aren menjadi nama Kampung Cakung, dan hingga saat ini lebih dikenal dengan nama Kampung Cakung.